Asbahna wa asbahal mulkillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Cek, jelas ya? Jelas. Oke. Saya mohon maaf yang pertama kali karena ternyata tidak bisa menyelesaikan koreksinya. Nah, semalam itu saya seharian dari Magelang pulang malam terus pergi kecapean, sempat ngoreksi. Sekilas yang saya baca-baca ya ada beberapa yang salah. Terus catatan umumnya begini, antum semua ini kan sebenarnya sudah sangat sering menulis ya. Artinya dengan latihan ini antum sudah terkondisi untuk menulis. Nah, bahkan karena sudah sering dan diulang-ulang, cenderung nulisnya juga cepat atau ingin cepat, terburu-buru gitu kan, karena sudah hafal. Marfu kira-kira kayak sudah lancar nih kepala itu. Marfu mabni alal fathi atau gitu ya, mubtada. Nah, ketika sudah cepat seperti itu, persoalannya adalah ketika antum nulis pelan hurufnya belum standar, nulis cepat itu makin nggak standar, makin susah. Nah, itu tidak bagus itu. Sehingga antum sudah harus mulai membuat huruf-huruf itu berkarakter. Ya tidak semua sih ya, memang ada yang sudah bagus tulisannya, tetapi ada yang saya lihat masih. Tadi yang terakhir saya koreksi punya Pak Fatakun. Pak Fatakun mana ini? Punya Pak Fatakun itu sampai saya tulis gitu. Itu nggak standar tuh huruf-hurufnya. Saya tahu dia nulisnya cepat itu, mungkin buru-buru atau apa. Terus kayak sudah ahli lah begitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, karena antum tidak memiliki karakter ya, belum memiliki karakter tulisan yang standar, ya, jadi kalau cepat itu berantakan jadinya. Ya. Nah, ya untuk semua saja, ini contoh saja dari Pak Fatakun, saya lihat tulisannya betul, istilahnya garapannya benar gitu. Cuman tulisannya karena temanya kita pahami sehingga nulis nggak standar pun kita paham maksudnya. Dan nanti kan tidak begitu ya. Makanya saya dulu pernah membuat tutorial tulisan ya. Antum bisa lihat di YouTube saya itu banyak kan tutorial menulis sambung. Ya bagus kalau bisa. Jadi kalau sudah cepat itu memang tidak ada cara kecuali harus dengan khat riq'ah. Ya, dengan khat riq'ah. Antum nulis cepat itu kan nulis titik itu nggak sabar toh. Titik tuh maunya akhirnya kalau nggak sabar malah nggak dititik gitu. Itu nggak benar. Ya titik 2 kalau nggak sabar di garis. Itu betul, tapi itu riq'ah itu. Maksud saya ketika titiknya pakai garis, hurufnya menyesuaikan huruf-huruf riq'ah. Nunnya bahkan antum nggak perlu pakai titik. Qaf tidak perlu pakai titik. Gitu ya. Tapi itu di riq'ah. Ini sudah mulai harus dilirik itu kaidah-kaidah riq'ah. Insya Allah nanti kalau antum sudah menggunakan riq'ah, nulis cepat itu tetap kebaca, tetap bagus karena standar huruf-hurufnya. Gitu ya. Itu catatan secara umum. Terus masih ada yang menulis pakai pensil ya, mohon untuk tidak menulis pakai pensil lah. Minimalnya jangan menyusahkan saya lah. Ya kalau pakai pensil kan nggak jelas, saya susah koreksinya. Tambah lagi huruf-hurufnya yang belum berkarakter bagus itu dengan pensil makin nggak kelihatan. Jadi koreksinya tidak
detail. Ya nanti pelan-pelan, walaupun secara umum saya sih inginnya ya kalau sudah tidak ada coretan itu berarti sudah tidak ada masalah. Nanti yang ada catatan aja nanti saya kasih catatan. Itu nanti mungkin depan seperti itulah. Insya Allah semua itu bagus. Nanti ada catatan saya coret-coret. Itu saya kira secara umum. Dan ya alhamdulillah ini dahsyat ini ya. Ngaji nahwu sampai bertahan. Itu kayaknya jarang ada ceritanya ini. Belum ada dalam sejarah ini. Ngaji nahwu sampai bisa bertahan karena orang berpikir nahwu itu susah. Alhamdulillah. Ya antum itu sudah merasakan sekarang ya. Susah enggak? Itu enggak. Enggak susah, cuma bingung. Sebenarnya menyenangkan, Bab. Itu susah-susah asik gitu. Susah-susah yang asik. Enggak susah tapi susah banget. Pas ngerjain nyet-nyetat kepalanya. Ya. Susah tapi asal tidak membuat antum lari, ya itu berarti keren. Karena tabiat ilmu ya begitu. Ya. Yang menjadi tidak benar adalah ketika sulit dan membuat antum lari. Itu berarti ya ada something gitu ya. Nah, bahwa itu sulit tetapi antum asik. Nah, itu keren. Insya Allah nanti antum akan dapatkan ilmunya dengan sangat baik. Dan antum sudah mulai merasakan. Ya begitu, logika nahwu itu logika yang khusus dalam bahasa Arab ya memang ilmu bahasanya itu sendiri sudah full dengan ilmu. Tapi kalau nanti antum sudah mendapatkannya, insya Allah akan menjadi mengasihkan. Oke, si bekas damu. Ya. Sesuatu yang sulit itu kalau antum kuasai itu kan mengasihkan. Kalau menguasai masalah yang sepele aja lah, masalah sepele, tapi semua orang juga bisa gitu. Tapi kalau masalahnya rumit, saya bilang sih bukan sulit lah ya, mungkin agak rumit karena banyak itemnya. Nah kalau yang rumit sudah antum kuasai itu asik, kan, memuaskan. Ya kuncinya sabar, telaten. Ya sabar-sabar semua, saya juga harus sabar ya. Antum sabar, saya nggak sabar ya sama. Gitu. Saya sabar, antum nggak sabar ya nggak jadi. Ya, harus sama-sama sabar. Jelaskan juga sabar ya. Jelaskan barang sing rotok ruwet itu kan harus sabar, harus cari cara, Nah ini yang membuat para ustadz banyak yang putus asa tuh ini karena susah, jelaskan aja susah gitu. Jelasin loh. Yang menangkap semakin susah. Akhirnya bubar. Nah, saya berusaha menjelaskan selogis mungkin kepada antum. Ya, karena ini para kaum intelektual, ya saya mendekatkannya dengan logika, ya, komparasi juga dengan bahasa Indonesia. Ya itu cara-cara yang harus saya lakukan karena memang kalau nggak begitu susah nanti. Sebenarnya kalau dipikir hal-hal yang mendukung adalah apa ya, bahasa itu kan sama saja. Setiap bahasa itu bermiripan, logikanya itu bermiripan. Jadi ya harus ada komparasi dengan bahasa kita. Bahasa kita mungkin agak rumit dari sisi mungkin saya beberapa kali membaca di YouTube ya orang-orang Barat yang bicara tentang bahasa Indonesia. Mereka bilang bahasa Indonesia itu gampang atau mudah, gampang atau sulit. Gitu. Ujung-ujungnya ternyata sulit karena kosakatanya beragam. Ada kosakata resmi, ada kosakata harian yang kadang-kadang sama. Ngomong kamu aja kan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam percakapan itu ada lu, ada you, ada ente, ada kamu, ada. Nah, itu orang Barat tuh pusing gitu, kayak gitu. Saudara, itu dalam bahasa Inggris cuma you sama anta dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab.
dalam bahasa Indonesia macam-macam. Nah, itu rumit dari sisi kosakata. Cuman mungkin dari sisi kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia itu relatif lebih mudah. Oke lah, secara umum seperti itu katakannya. Sekarang mari kita ke screen. Jadi terakhir sudah mau habis ini ceritanya. Wah, buku dua nih keren. Oh, ada bentar. Akhir mubtada. Sudah di akhir ayat. Oh, akhir halaman. Oh, ini nisbah ya. Sebelum ini apa itu? Sebelum nisbah, terakhir itu nisbah materinya. Oke, sekarang ini ke ya. Screen-nya udah kelihatan ya? Kelihatan, Al-khabar jumlah al-ismiyah. Standar. Baik, ini sekarang kita sudah akan berkenalan dengan khobar yang ketiga. Ingat ya, dulu saya ingatkan lagi, khobar itu ada 3. Yang pertama disebut khobar al-mufrad. Khobar mufrad itu ya khobar biasa. Al-ustadu hadirun. Itu khobar mufrad. Hada qalamun. Qalamun khobar mufrad. Huwa hasanun. Khobar mufrad. Kemudian yang kedua adalah khobar syibih jumlah. Ya. Khobar syibih jumlah itu khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf. Kita sudah itu fil fasli. Itu namanya khobar syibih jumlah yang terdiri dari jar majrur. Oke. Tapi kalau apa misalnya al-maktabu janiba an-nafidah. Al-maktabu janiban nafidah. Meja di sebelahnya jendela. Nah, janibah di situ seperti yang sudah antum tulis, dzaraf mansubun, dzarfun mansubun, alamatun nasbihi al-fathah. Terus apa? Fi mahalli raf'in khabarun wa huwa mudhafun. Ya. Begitu cara yang Arabnya. Dia fi mahal. Kenapa fi mahal? Karena dia mengandung unsur jar majrur. Janibah itu maknanya bijanibi atau bijanibi, fi atau bi. Gitu ya. Al-ma'mumu wara al-imam. Al-ma'mumu wara al-imam. Al-ma'mum mubtada wara dzarafun mansub. Kemudian fi mahalli nasb fi mahalli raf'in khabar wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun ilaihi. Saya kira terakhir kemarin ya wajib mansidi sudah banyak yang menulis dan bagus ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang
khobar yang ketiga, yaitu yang disebut dengan khobar jumlah. Khobar jumlah. Oke ya, jadi ada khobar mufrad, yang kedua khobar syibhi jumlah, sekarang khobar jumlah. Nah, khobar jumlah itu ada dua, karena jumlah memang ada dua macam, ada ismiyah, ada fi'liyah. Fi'liyah nanti belakangan ya. Sekarang kita pahami dulu jumlah ismiyah. Jadi khobar terdiri dari jumlah ismiyah. Dengan kata lain, khobarnya sendiri terdiri dari mubtada khobar. Ya, khobarnya terdiri dari mubtada khobar. Coba lihat kaidahnya di sini. Al-qaidah al-khabaru al-jumlatul ismiyah. Khabar jumlah ismiyah huwa al-khabaru alladhi yatakawwanu min al-mubtada'i wa khabari. Huwa al-khabar alladhi yatakawwanu yang terdiri dari min al-mubtada wal khabar, mubtada dan khabar. Jadi khabarnya terdiri dari mubtada dan khabar. Wa fi hadhihi al-jumlati la budda min wujudi dhamir al-muttasil al-'aid ila al-mubtada. Di dalam jumlah ini labud harus ada min wujudi dhamir al-muttasil, ada dhamir muttasil. Harus ada dhamir muttasil. Nah, Anda sudah belajar ini. Al-'aid yang kembali ila mubtada kepada mubtadanya. Harus ada dhamir muttasil yang kembali kepada mubtadanya. Nah, ini kaidah begini ruwet kan antum tuh. Oh, jelas kayak ruwet gitu. Langsung aja ke contoh. Ini contohnya. Atau sebelum masuk ke contoh gini. Jadi misalnya ya, kalau saya ingin mengatakan tasnya Ustadz di kelas. Kita perhatikan kalimat saya. Tasnya Ustadz di kelas. Berarti bahasa Arabnya gimana? Haqibatul Ustadi fil fasli. Gitu kan? Ya, sudah mafhum kita kalimat seperti itu. Haqibatul Ustadi fil fasli. Tasnya Ustadz ada di dalam kelas. Nah, ini mubtadanya jelas ya. Haqibah mubtada wa mudhaf, al-ustadz mudhafun ilaihi. Kemudian fil fasli wal jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Oke ya. Nah, sekarang kalimat ini bisa diucapkan dengan pola yang lain. Yaitu Ustadz tasnya ada di kelas. Ustadz tasnya ada di kelas. Itu kan? Gitu. Contoh lain misalnya masjidnya pondok baru. Masjidnya pondok baru. Masjid mubtada, pondoknya bahwa mudhaf, pondok mudhaf ilaih kan gitu. Baru atau jadidun khabar. Jelas ya? Kalimat ini kadang-kadang karena respon pertanyaan ngomongnya tidak begitu, tetapi pondok masjidnya besar. Pondok masjidnya besar. Nah, kata yang kedua tadi atau kalimat jumlah yang kedua saya ucapkan, di situ kandungannya beda. Sekarang kembali ke yang pertama. Ustadz tasnya di kelas. Maka di situ kata al-ustadz sebagai mubtada, kemudian tasnya, tas itu mubtada yang kedua. Dia kan belum khobar. Ustadz tasnya di kelas. Di kelas itu khobar. Dan lalu tasnya apa? Tasnya disebut mubtada yang kedua. Ya.
mubtada. Yang kedua, wa huwa mudhaf, hu-nya itu mudhafun ilaihi, kemudian di kelas itu nanti menjadi khobarnya apa? Khobarnya tas. Kemudian tas dan di kelas mubtada khobar itu fi mahal rafin, khobarnya al ustaz. Menurut kan? Coba tak. Itu jelas nggak saya ngomong begitu? Ada gambaran nggak? Ada, Ustaz. Hah? Bisa ya? Mungkin bisa diulang, Ustaz. Oh, Mungkin bisa diulang, Ustaz. saya kata aku tuh buka ini office ini. Aku buka office dulu aja. Kalau begini harus pakai office, harusnya pakai papan tulis, cuman badan saya pegel kalau papan tulis tuh. Ini dulu. Menunggu office lagi muter-muter nih. Screen. Oke. Ribatul ukhuwati yajma'una. Ini nanti kita nasibkan ya, apa nanti. Ini ada yang hafal nih? Gimana? Jahid fillahi ukhayya. Jahid in kunta taqiyya. Tamlik afaqad dunya. Tamlik afaqad dunya. Wa tulaqillaha radiyya. Ya. Muwahhidun ana. Ini pelajaran pesantren kemarin nih. Ghuraba Qur'anuna. Oke, tinggalkan dulu masjid ya. Kita belajar. Oke. Jadi misalnya tadi ya saya contohkan Al-Ustadz di fase.
tadi ini. Kurang besar dikit, Ustaz. Oke. Oh lah, kok seleksi semua. Oke ya, ke sini. Aqibatul ustadi jadidun. Kalau ini kan biasa ya, aqibatul ustadi, jadi aqibahnya ustad adalah baru. Sekarang kadang-kadang kalimat ini diucapkan dengan bentuk yang lain. Al ustadu aqibatuhu jadid. Oh, afan ini mesti jadidah ya. Jadidatun muannas. Oke. Tentu pahami ya perbedaannya ya. Ini haqibatul ustadi jadidatun. Tasnya ustad baru. Sekarang al ustadu haqibatuhu jadidatun. Ustad tasnya baru. Ya, ustad adalah khobar jumlah. Kenapa khobar jumlah? Karena akibatu jadidah itu kan sebenarnya sama dengan haqibatul ustadi jadidah kan gitu. Ini asal usulnya ini. Tasnya ustad itu baru. Sama dengan ini. Haqibatuhu jadidah kan sama persis. Nah, cuman ustadnya disebutkan sebelumnya. Al ustad haqibatuhu jadidah. Nah, dalam keadaan jumlah semacam ini, maka kata haqibah di sini tidak disebut sebagai khobar, tetapi dia adalah mubtada yang kedua. Jadi al-ustadu mubtada marfu'un, kemudian haqibatuhu mubtada yang kedua, mubtada unsani marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah wa huwa mudhafun, ya, kemudian hu mudhafun ilaih, jadidatun khabarun. Cuman karena semacam ini harus disebutkan khabarnya mana nih? Khabarnya ustad atau khabarnya haqibah? Gitu. Nah, disebutkan khabaru haqibah. Jadidatun khabaru haqibah. Setelah itu wal jumlah mubtada khabar ini fi mahalli raf'in khabarun lil ustaz. Jelas? Al ustadu mubtada. Gitu. Kemudian haqibatu mubtada sanin. Mubtada sanin. Mubtada yang kedua. Kemudian wa huwa mudhaf. Ya kan gitu. Al-ha mudhafun ilaih. Kemudian jadidah khabarun. Khabarnya siapa? Khabarun li. Nah, itu ya. Khabarun li siapa? Li haqibah.
Ya, jadi datun di sini adalah khobarnya Haqibah kan gitu. Nah, setelah itu baru wal jumlah jumlah apa ini? Ditulis ya di sini. Jumlah Haqibatu jadidah. Ini kan jumlah nih. Apa? Fi mahalli rafa'in khabarun li apa? Al-ustaz. Ya gitu aja. Nah, mubtada khobar yang jumlah ismiyah polanya seperti ini semua. Jadi tadi disebutkan harus ada domir ini nih. Harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Kan tadi syaratnya begitu. Ya, di pelajaran itu di kaidah bahwa jumlah khobar jumlah ismiyah itu harus ada domir hu ini yang kembali kepada ustadz. Ya, domir yang kembali kepada ustadz, kepada mubtada. Semua begitu polanya. Udah jadi nggak sulit karena cuma begini toh polanya. Misalnya al ustad haqibatu jadidah. Udah. Nanti misalnya al ustad sayyaratuhu jayidah. Gitu. Al ustad ibnuhu mumtazun. Ya. Ustadz, anaknya hebat. Ada lagi, misalnya, ad-din atau al-Islam, ta'alimuhu adilah. Islam, ajaran-ajarannya adil. Gitu. Kan sama saja itu. Indonesia, sya'buhu mu'minun. Indonesia rakyatnya mukmin. Indonesia sya'buhu mu'minun. Ya. Hasan sautuhu jamil. Hasan suaranya bagus. Gitu ya. Dan lain-lain. Ada ribuan kata, jutaan kata semacam itu. Ya. Intinya ada mubtada disebutkan, kemudian yang kedua disebutkan mubtada yang kedua dengan domirnya. Dengan domirnya. Hu atau ha. Hum juga bisa. Misalnya hum apa? At-tullabu hamasatuhum jayidah. At-tullabu, nah ini yang pakai hum ya. Ini sudah ini ya, coba ini. Misalnya at-tullabu hamasatu. Hamasa itu apa? Semangat ya. Hamasatuhum qawiyah. Semangat itu tinggi ya. Murtafi'ah. Tinggi. At-tullabu hamasatuhum murtafi'ah. At-tullabu mubtada, hamasatu, makanya di sini kenapa perlunya ini ditegaskan untuk agar kita memberikan harokatnya Arabnya betul. Hamasatu ya. At-tullabu hamasatuhum murtafi'atun. Ya. Salimah misalnya ya. Salimah nama orang, nama gadis. Wajhuha apa nih? Wajahnya apa? Seri-seri. Jamil.
Kok nggak Jamilah? Karena wajah Mina atau Jamil? Wajah. Jamil karena di sini wajah bukan salimahnya. Kalau antum langsung salimah, salimah misalnya, salimah Jamilah. Tapi kalau salimah atau salimatu, ingat ini orang munsharif, salimatu wajhuha, yang jamil itu wajahnya, jamilun. Wajhu itu mudzakkar. Ya. Tidak kalau salimatu jamilatun, tapi kalau salimatu wajhuha jamilun. Ukhti as-saghira. Padha karo Ukhti saghira. Aqluha. Kita sedang cerita nih, anak saya, saudara saya yang masih adik ya, adik saya yang masih kecil itu, aqluha kabir. Adik saya itu yang kecil itu, akalnya besar. Biasa orang Arab mengatakan kalau pinter itu, walaupun cah cilik, akalnya besar. Ukhti saghira itu, berarti kan, aqluha, aklu di sini, kabirun. Begitu aja semua. Al-Islamu tadi ta'alimuhu adilah. Misalnya ya. Dan begitu seterusnya. Udah saya kira sederhana aja. Nah, artinya sini sekarang antum sudah mulai belajar kaidah-kaidah yang bertumpuk-tumpuk ya. Saya kira karena sudah kulino, insya Allah tidak sulit lagi lah untuk menangkap semacam ini. Oke, ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Sebelum nanti kita masuk ke mudzakkirah. Seperti badal, Ustaz. Enggak, beda dengan badal. Nanti badal ada sendiri. Kenapa dianggap sama dengan badal? Kayak Kalau iya, B. Badal itu gini, contohnya ya. Ini yang belum tahu badal. Contohnya adalah pelajarnya belum sampai, tapi ini ngasih contoh aja. Akhi Hasanun marid. Akhi Hasan marid. Ini badal ini. Saudaraku Hasan namanya, gitu ya. Hasan di sini marid. Aslinya akhi marid. Saudaraku sakit. Nah, saudaraku siapa namanya? Saudaraku Hasan marid. Nah, di sini Hasan adalah badal namanya. Beda dengan ini. Karena ini mubtada khobar, benar-benar ini mubtada khobar. Kalau ini kan bukan. Kalau antum akan memaksakan ini mubtada khobar, nggak nyambung dengan sebelumnya. Ini kata tersendiri. Ini kan nyambung, ada domirnya, ya kan? Jadi tidak memenuhi syarat badal. Nah, ini boleh, ini badal, ini benar. Nah, kata Hasan ini kata yang kalaupun tidak, jadi badal gini, badal adalah suatu kata yang apabila dia tidak ada pun tidak akan merusak jumlah, itu badal. Kaidahnya begitu. Tidak merusak jumlah. Akhi maridun. Utuh kan? Saudaraku sakit. Akhi Hasan. Nah, kata Hasan itu tambahan saja. Kalaupun tidak ada masalah. Tambahan untuk memperjelas ya.
tapi secara struktur tidak mengubah. Beda dengan ini. Kalau ini ta'limnya harus ada. Kalau al-Islamu adilah ya beda lagi ceritanya. Kan gitu. Beda cerita kalau tidak ada. Kalau Sohirun termasuk badal juga, Ustaz? Ukhti as-Sohiratu itu. Ini, Iya, Ustaz. ayo yang bisa jawab siapa? Naat man'ud. Ayo, naat man'ud. Itu naatnya siapa? Uhtun. Naatnya apa? Uhtun. Ukhtun, ya. Itu kalau dalam bahasa lain, ukhtun saghiratun li, ukhtun saghiratun li akluha kabir. Atau, ya begitu. Bisa. Beda dengan badal ini. Nah, beda dengan badal. Apa namanya? Naat itu beda dengan badal. Walaupun nanti dalam beberapa hal kadang-kadang ada naat yang dianggap sama dengan badal atau disebut mungkin naat, mungkin badal. Contohnya seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rabb di situ itu para ulama mengatakan na'tun au badalun. Itu. Na'tun atau badal. Disebut na'at bisa aja karena apa? Di situ adalah Rabb bisa disebut sifat alhamdulillah yang Rabbil alamin yang menguasai atau yang menjadi Rabb seluruh alam kan gitu. Atau badal segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabb al-alamin, Tuhan semesta alam. Cara pemaknaan semacam itu membuat dia menjadi bisa jadi badal atau bisa jadi naat. Dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Tapi untuk ini nggak bisa. Ini tidak selalu begitu ya. Tidak selalu naat mesti bisa disebut badal, enggak. As-Saghiratu di sini nggak bisa disebut badal. Dia adalah naat. Sebagaimana Hasan di sini badal, tidak bisa disebut naat. Nah, kalau as-saghirah tadi naat ya, tidak bisa disebut badal, di sini badal tidak bisa disebut naat. Beda-beda. Nah, ini ngomongin badal ya. Nanti badal, nanti di buku 2, insyaallah. Karena saya membahas badal di belakang sekalian nanti dengan fi'il. Biar nggak kebanyakan materi. Sekarang soal ini aja sudah ya memang tidak terlalu banyak materinya. Oke, sekarang kita. Oke. Silakan. Itu dalam yang diuraikan ini dalam bahasa Arab lazim ya dituliskan begini. Apa namanya kalimat-kalimat seperti ini. Karena kalau setahu saya dalam bahasa Indonesia itu kan bukan termasuk kalimat efektif. Ustadz, tasnya di kelas. Biasanya ya tas Ustadz di kelas. Setahu saya ini ya. Atau kalau pakai itu berarti ada komanya. Ustadz, koma, tasnya di kelas. Ya, kita tidak bisa mengatakan lazimnya atau biasanya begini. Karena namanya kalimat. Kalimat itu kan tergantung, dia kan kadang-kadang muncul kalimat itu karena respon terhadap pertanyaan. Ya, jadi biasanya kalimatnya tasnya Ustadz di kelas nggak bisa begitu. Pasti ada suatu saat di mana dia harus ngomong Ustadz tasnya di kelas, gitu kan? Merespon pertanyaan misalnya gitu. Ya, jadi bisa saja berlaku semuanya. Nah, karena dalam bahasa Arab itu ketat dengan aturan i'rab sehingga perlu dimunculkan kemungkinan-kemungkinan semacam ini. Jika itu terjadi maka i'rabnya begini kan gitu. Iya. Begitu. Terus tambah satu tas. Ya. Untuk penulisan li biasanya ada yang diputus, ada yang disambung, itu apa betul semua? Yang kaitannya dengan yang kemarin di PR itu
li dan misalnya. Nah, ma'ad dari sambung boleh atau diputus. Ya sama di sini misalnya ini, misalnya jamilun khobarun, antum harus sebutkan khobarun li salim atau wajah. Khobarun li, nah ini kan soal penulisan. Nah, paling baik kayak gini. Li ya. Li wajah, li wajah. Wajhi. Ya. Itu juga bagus. Boleh berarti ya. Boleh aja. Atau sambung begini juga boleh. Orang juga tahu maksudnya. Iya. Boleh dua-duanya. Aku menulis begini langsung juga boleh, atau aku menulis begini juga boleh. Ya. Iya. Kalau dalam tulisan-tulisan di buku tuh biasanya sih disambung. Kalau di buku-buku cetak itu biasanya kayak gini disambung. Khobarun li wajhi. Nah, antum nulis disambung karena buat latihan memperjelas begitu ya. Nah, itu. Tapi tidak ada masalah secara prinsip, boleh-boleh aja. Oke, yang lain barangkali? Sudah clear semua, insya Allah ya. Oke, kita kembali ke materi. Oke ya, ini contohnya. Al-ustadu sayyaratuhu jadidah. Al-ustadu mubtada marfu'un wa lam tara fi ad-dhamma adh-dhahira. Sayyara mubtada'un sanin marfu'un wa lam tara fi ad-dhamma adh-dhahira wa huwa mudhafun. Al-ha'i dhamir muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sanin. Sanin itu siapa yang tahu? Ini isim apa nih? Kedua. Mangkus. Isim mangkus nakirah. Kalau jadi ma'rifah gimana bunyinya? Asani. Al-mubtada'u as-sani pakai ya. Gitu. Kalau pakai alif lam, al-mubtada'u as-sani pakai ya. Karena mubtada'nya tanpa alif lam, maka ya-nya hilang. Nah, itu contohnya. Mubtada'un sanin. Kemudian jadi datun khabarun lil mubtada as-sani. Oh, ini malah disebutkan. Jadi mubtada khabarnya khabar apa? Lil mubtada as-sani. Khabar mubtada yang kedua marfu'un wa mutarafi ad-dhamma dhahira wal jumlah satu jadidah fi mahalli rafin khabarun lil mubtada awal. Nah, disebutkan begitu ya, sani dan awal. Memang baiknya begitu, tidak disebutkan isimnya. Tadi kan contohnya saya jadi datun mubtadaun lis sayyara gitu ya. Yang lebih afsah, lebih betul ya disebutkan lil mubtada as-sani. Jadi datun adalah khabar lil mubtada as-sani. Kemudian wal jumlah sayyar itu jadi datun fi mahalli raf'in mubtadaun lil khabarun lil mubtada'i al-awwal, itu al-ustaz. Sama saja ya, sama saja, cuman memang yang lazim menyebut mubtada itu khobar untuk mubtada, bukan khobar untuk isim. Membedakan dengan khobar kana, khobar inna. Nah, ini ada khobar mubtada. Gitu ya, ini istilah aja biar tidak rancu. Jadi khobar ada khobarnya mubtada, ada khobaru inna, ada khobaru kana. Tidak ada khobar Ahmad, tidak ada. Khobar al-masjid tidak ada.
Itu aslinya begitu, walaupun tidak dosa juga untuk mengatakan misalnya tidak dosa ya. Jadi datun khobarun di sayara itu ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Kemudian wal jumlah saya tuh jadi ida fi mahal raf'in khobarun li al ustad ya, itu juga tidak dilarang. Tapi yang lebih sahih khobarun lil mubtada al awal atau lil mubtada as-sani. Kanat al madrasatu babuha fasidah. Wah, ini sudah campur lagi dengan kanat. Kanat Fi'il. al-fi'il fil naqis wa ta'ut ta'nis. Harfun nasa enggak ada ta ya. Salah ya. Kan. Kanat fil naqis wa ta'ut ta'nis. Al-madrasatu ismun kana marfu wa rafi ad-dhamma adh-dhahira. Babu mubtada'un. Babu mubtada'un sanin atau mubtada'un juga boleh. Lengkapnya mubtada'un sanin marfu'un wa rafi ad-dhamma adh-dhahira wa mudhaf. Ha dhamirun muttasil bil ma'ni jarrin mudhafun ilaihi fasidun khabarun lil mubtada. Khabarun lil mubtada as-sani marfu'un wa rafi ad-dhamma adh-dhahira. Wal jumlah babu fasidah fi mahalli nasbin khabaru kana. Di babuha fasid di sini bukan khabarul mubtada tapi khabaru kana. Ini sudah ada mixing ya, ada mixing dengan kana. Ya ini ini mix dengan inna, contohnya lagi. Inna Allah rahmatuhu wasi'atun. Inna al-munasah al-jalalah ismu inna mansubun wa wasfi al-fathah al-zahira. Rahmatu mubtada'un marfu'un wa dharfiyya dhamma dhahira wa mudhaf. Al-ha dhamir muttasilun bi babu hafaz. Sudah. Ini salah ini ya. Wal jumlah apa nih yang betul? Ayo, pada ngikutin nggak ini? Yang betul adalah wal jumlah apa nih? Rahmatu wasi'ah. Rahmatuhu wasi'ah. Fi mahalli raf'in khabaru inna. Ngantuk weh, nulis saya pas lagi ngantuk juga capek itu. Nanti cara-cara sendiri. Gara-gara copy paste nggak dirubah. Oh, udah deh. Al-ma'hadu tullabuhu kasirun. Al-bustanu azharuhu mutanawwi'atun. Azhar, al-bustan itu taman ya, sama dengan hadiqah. Azhar jama' dari zahr, zuhur. Zahroh. Zahra, betul. Mutanawwi'ah. Al-Qur'anu ajza'uhu salasun. Quran juz ada 30. Syarifatu abuha tabib. Abi saqafatu wasi'ah. Apa ya? Pengetahuan. Innal qari'ata sautuha jamil. Sesungguhnya si pembaca Quran itu suaranya bagus. Kana al-masjidu jama'atu katsira. Kana al-masjidu jama'atu katsira. La'alla ustadu dirasati. Maksudnya gimana? Najihatun. Itu kalimatnya gimana nih? La'alla Madu. Ahmadu. Ahmadu. La'alla Ahmadu dirasatuhu najihah. Ya. Mudah-mudahan Ahmad studinya sukses. La'alla Ahmadu dirasatuhu najihah. Kanat Sa'idatu ibnuha maridun. Dulu Sa'id ya, ibunya anaknya marid. Inna ibni zaujatuhu hafizatun lil Quran. Inna ibni
zaujatuhu hafizul Quran. Sesungguhnya anak saya istrinya hafizul Quran, hafizul Quran. Ya. Ini Ibni di sini isim inna zaujatuhu hafizah mubtada khabar. Nah, mubtada khabar ini fi mahalli apa raf'in khabaru inna. Ada isim inna, ada khabaru inna di sini. Ya udah, ini yang diminta untuk ditulis ya. Apa Ustaz? Yo, Yang di atas nanti Ustaz, yang pakai inna. Nah, itu. ini Oke. Untuk yang innal qori'ata, kalau bawahnya itu kok kanal masjidu jama'at atau jama'atu. Jama'atu, bukan jama'at aja Ustaz. Jama'atuhu. Karena sebagai jadi mubtada. mubtada aja. Dia jadi dia tidak terikat oleh apapun, dia tetap mubtada. Ikatannya adalah ketika sudah menjadi jumlah, ikatannya dia menjadi khabaru kana, menjadi khabaru inna gitu. Tapi sautunya sendiri dia tidak terikat oleh siapapun, dia mubtada. Berarti aturan karena merofakkan mubtada, menasabkan khabar itu tidak berlaku saja. Ya aku no. Ini misalnya ya, Di ini jumlah misalnya, berlaku. jama'atu kasiratun wal jumlah fi mahalli apa? Oh, nasbi. Ayo toh. Fi mahalli nasbin khabaru kana. Fi mahal. Gitu. Kaidahnya berlaku walaupun di situ tidak ada tandanya secara zahira. Saya bisa paham tuh. Nah, kalau yang bulat-bulat sudah paham berarti bagus lah. Ya, yang bulat-bulat begini paham udah bagus antum. Yo, yang lain-lain. Pak Neil Abdan, udah ngopi belum nih? Antum Ustaz, ini mau tanya Ustaz. paham belum? Tadi kalau khobar jumlah ismiyah, kalau misalkan isimnya itu ada tamar butonya, itu harus mengikuti mubtada saninya itu ya Ustaz, bukan mubtada marfu yang awal. Kan kaidah Kalau dia terikatnya kepada mubtada'nya. Ya, mubtada langsung. Mubtada yang awal itu kan yang mengikat adalah jumlahnya. Nah, kalau jumlah kan total keseluruhan. secara keseluruhan kan tidak ada apa namanya jenisnya, bukan muannas bukan mudzakkar kan. Yang muannas mudzakkar kan isim mufrad. Kalau sudah jumlah ya nggak bisa. Fil masjidi mudzakkar muannas ya nggak bisa. Fil masjidi kok. Masjidinya itu mudzakkar, tapi fil masjidi ya fi mahalli raf'in gitu aja. Tidak ada Ustaz, aturan. oke. Ya. Ya, sementara itu Ustaz. Nanti kalau ada bingungan tak tanyakan lagi. Yang lain-lain ini siapa lagi nih, ada banyak banget ini kok nggak ada suara nyo, tak ada suara nyo nih, gimana nih? Ahmad Suyono, Farhan. Insya Allah sudah paham Ustaz. Tadi yang tanya Ustaz, yang tanya tadi saya Ustaz. Ya. Bukan tadi. Bambang Heru, Arif Setiawan, Muhammad Syafi'i, Safar, ini Safaria ya. Khairon, Fajar Nugraini, Dwi Arianti, Joko DRV-nya apa nih?
Mbak Dia nih, mana suaranya? Mana nggak ada pertanyaan? Pak Budi, Sutarto, siapa lagi nih? Pak Suryadi, Pak Mustanto, Istianti. Pak Is, mana Pak Is? Paham nih? Ustadz Muhammad Taslim. Oke. Nur, Nugroho, Retno. Kristanti. Rumi, Sunaryo. Menyimak Ustadz, menyimak Ustadz. Bangun semua ya, jangan ditinggal loh. Siap. Ya, Ustadz. Jangan ada yang kayak apa namanya Zoom sebelah itu yang suka pasang doang tinggal pergi habis itu kan. Enggak Ustadz, ini menyimak Ustadz. Iya. Link ya MUI, ada rapat MUI, saya suruh ikut harian itu. Waduh, bahas panjang, mau keluar nggak enak gitu kan, akhirnya ya udah saya panjer aja udah tinggal pergi. Ya dengerin juga sih, dengerin karena bagus-bagus lah, namanya orang-orang MUI seluruh Indonesia tuh keren lah, pembahasannya luar biasa, orang-orang yang dahsyat. Saya dengerin sambil jalan-jalan itu. Tak pasang style terus, cuman saya tidak nongkrong di ininya karena cuma jadi pendengar setia. Yang lain-lain kan mau aktif, dia bicara, diskusi gitu. Saya merasa belum level lah ya. Saya levelnya nafsu sorba. Nafsu sorba. Oke, jam berapa ini? Baru 6:30. Yang tinggal satu materi ini terakhir itu An-Nisbah. Mau terusin nggak nih? Diterusin Ustaz. Kalau boleh, Lanjut aja Ustaz. bilang aja Ustaz. Lanjut, Ustaz. Luar biasa. Kebanyakan ini. Tetap istiqomah. Dahsyat, semangatnya dahsyat. Yang dahsyat semangatnya Ustaz. Yang dahsyat semangatnya. Iya toh. Sama. Lanjut. Oke ya, jadi nisbah itu Dihasil. sebuah apa namanya? Isim ya, ada isim yang ditambahi. Ini baca aja kaidahnya lah, nanti ngomong nanti susah. Al-qaidah ya, an-nisbah adalah ya nisbatu ismin ila ismin akhar. Nisbah adalah penisbatan isim kepada isim yang lain an tariqi idhafati harfiyain musyaddadatin. Dengan cara antarik idhafati harfiyain musyaddada, menambahkan huruf ya yang ditasydid. Fi akhirih, di akhirnya, wa kasri ma qablaha, dan di kasrah sebelumnya. Pusing kan dengan ini? Wa tusammal ya unisbah, ya-nya disebut ya unisbah, sedangkan isimnya disebut qabla ziyadah mansuban ilaihi wa ba'da ziyadati mansuban. Diulang Ustaz. Maaf, diulang Ustaz. Kecepatan ini. Diulang terlalu cepat Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Maksud saya gini, maksud saya kaidah perkataan. Kasih contoh dulu kadang-kadang. Oh iya. Kaidah itu bulat ya. Bulat. Ini nih. Itu perhatikan. Ini namanya mansub ilai, ini namanya mansub.
muzakkar ini mansub al-muannas. Contohnya ma'hadun menjadi ma'hadiyun, ma'hadiyatun. Jadi ma'had itu isim mansub ilaihi. Kemudian ini namanya isim mansub. Ini mansub ilaihi, ini mansub. Jadi isim mansub. Intinya adalah isim mansub itu isim yang akhirnya adalah ya musyaddad tambahan. Ya musyaddad tambahan, tapi kalau yang ya asli bukan. Seperti misalnya kursiyun. Kursiyun itu bukan nisbah. Memang sudah kursi. Istrinya ya. Oh iya. Nah, cuman terlalu banyak. Yang kayak kursiyun itu enggak terlalu banyak ya. Ada isim yang memang akhirnya ya. Nah, tapi ini ada isim yang berakhir dengan ya tambahan dan itu bisa terjadi pada semua isim. Untuk suatu keperluan nanti ya disebut isimnya namanya isim mansub, isim yang dinasabkan. Ada muzakkar, ada muannas. Ada muzakkar pakai ya saja, ma'hadiyun, ma'hadiyan, ma'hadiyin. Kalau muannas ma'hadiyatun, ma'hadiyatan, ma'hadiyat. Al-Islam, al-Islamiyyu, al-Islamiyah, al-Islami atau al-Islamiyatu, al-Islamiyata, al-Islamiyah. Insan, insani, niyun, niyan, niyin, insaniyatun, niyatan, niyatin. Ini Pak Tasdid ini ya. Pak Tasdid. Ustadz, Ya. yang mudzakkar itu enggak kebalik hurufnya ya? Balik itu ya. Mahadi. Ya. Ya. Coret diganti. Oh iya, kebalik ya Ustadz ya? Salah itu. Sudah bisa menjadi editor, keren dah teman. Maaf Ustadz. Memang keren. Keren, sudah menjadi editor. Nanti kapan-kapan kalau saya bikin buku antum jadi editor. Nah, sekarang contoh lain. Jadi, apakah semuanya mulus begini? Ternyata tidak. Ya, coba lihat, perhatikan. Sekarang untuk isim yang sudah ada tak marbutohnya. Perhatikan ya. Nih. Dinisbatkan kepada muzakkar, Fatimah menjadi Fatimi. Tanya. Ya. Jadi Fatimah ketika dinisbatkan kepada muzakkar, maka dia menjadi Fatimi. Taknya hilang. Kemudian nisbat ke muannasnya Fatimiyah. 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 Ya, bukan Fatimatiyah ya. Bagus ya. Jadi bukan Fatimatiyah tapi Fatimiyah. Karena kembali ke mudzakarnya dulu, dari mudzakar baru dimuannaskan. Al-madrasah mudzakarnya menjadi madrasi. Al-madrasi kemudian muannas madrasiyah. Ya, madrasah menjadi madrasah. Hijrah menjadi hijri atau hijriyah. Hijrah menjadi hijri atau hijriyah. Ya, diperhatikan baik-baik ini, dipelototin ya. Caranya. Contoh lagi apa? Misalnya sahabah menjadi sahabi. Muannas menjadi sahabiyah. Sahabah menjadi sahabi, muannasnya menjadi sahabiyah. Apalagi Madinah menjadi Madani. Madani. Ya. Madini. Madinah, Madini dan Madiniyah. Madaniyah. Madiniyah. Nah, cuman nanti di situ ada semacam apa ya? Ya kemudian menjadi berubah menjadi Madani. Mungkin karena sudah diucapkan Madini kan Ustaz. Jadi Madani dan Madaniyah begitu kadang-kadang. Yang namanya bahasa kan kesepakatan aja. Iya. Orang zaman dahulu susah amat ini Madini apa diganti Madani aja. Madani. Akhirnya menjadi kaidah. Nah, nanti
bab-bab semacam itu tuh ada dalam kaidah sorof ya, bab tersendiri. Bab tentang perubahan-perubahan untuk mempermudah, untuk menyederhanakan itu ada. Nah itu nanti kalau belajar begitu tuh, antum nanti kalau studi S3 baru belajar. Iki S piro iki ya? S kosro. Sekarang contoh kata yang lain. Ini untuk isi maksur. Biar coba. Mina. Ini, antum sudah kenal isi maksur sekarang. Mina itu menjadi minawi. Minawiyah. Ya. Jawa menjadi Jawi dan Jawiyah. Kalau Indonesia menjadi Indonesi dan Indonesia. Itu ya. Musolla, musollawi dan musollawiyah. Ada wawu di sini. Ada wawu. Mina menjadi Minawi, ada wawu di sini. Ya. Isi maksur sekarang. Oh, isi mangkus. Isi mangkus. Al-Qadi. Ini agak, kalau dipelajari gini agak ruwet ya. Al-Qadi menjadi Al-Qadi atau Al-Qadawi. Al-Qadawi. Berarti kalau Al-Qadawi dianggap kayak maksur ya Ustadz ya? Bukan kayak maksur. Maksur kan pakai wawu Ustadz. Tambahannya maksudnya. Iya. Iya. Al-Qadiyah dan Al-Qadawiyah. Da'i. Nah, ini. Da'i menjadi da'i atau da'awi. Da'i atau da'awi atau da'iyah, da'awiyah. Nah, sekarang isim yang berakhir dengan hay misalnya. Hay menjadi hayawi, hayawiyah. Ali menjadi alawi dan alawiyah. Nabi menjadi an-nabawi dan an-nabawiyah. Ketemu juga akhirnya kan dengan kata nabawi. Dari mana nabawi itu? Kata an-nabi yang dinisbah menjadi an-nabawi. Muannasnya nabawiyah. Udah begitu. Tad itu mengubah arti ya, Tad? Ini belum. Sekarang gunanya untuk apa? Yaitu namanya adalah nisbah, karena nisbah untuk penisbatan. Contohnya ini. Ana Indonesi. Ana Indonesi. Nah, ini sekarang gunanya ini. Kan kalau ana Indonesia itu kan berarti saya Indonesia, nggak nyambung kan? Masa saya Indonesia? Kecuali yang kemarin saya Pancasila itu apa hubungannya? Saya Pancasila, saya kok Pancasila? Itu nggak nyambung itu. Sama dengan saya Indonesia nggak nyambung. Agar nyambung maka dikasih nisbah menjadi ana Indonesi. Nah, secara mana begitu. Nah, kata ya itu penisbatan. Maksudnya penisbatan adalah saya dinisbatkan kepada Indonesia. Berarti maknanya kata anak Indonesia, saya orang Indonesia. Saya bangsa Indonesia. Saya penduduk Indonesia bisa. Ya, anak Indonesia. Kalau saya penduduk Malaysia, anak Malaysia. Saya penduduk Saudi, anak Misri. Nah, begitu maksudnya. Itu artinya saya orang Indonesia. Penduduk Indonesia itu maksud dari penisbatan. Ya. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Jadi ada Indonesia itu namanya, Indonesia, baik biasa aja, Indonesia, ya alif, kalau dinisbat menjadi Indonesiun, kalau perempuan Indonesiatun. Ini contoh makna dulu aja nanti. Sebetulnya kalau dari aspek i'rab itu nggak ada perubahan sama sekali.
Bahkan kalau i'rab lebih dipermudah karena isim apapun, baik munsharif, ghairu munsharif, maksur, mangkus, begitu ada ya nisbahnya jadi munsharif semua. Jadi munsharif semuanya. Ibrahim wa Ismail nabiyani arabiyan. Nabiyan, arabiyan. Ini arabiyan ini ya, terutama kalau nabiyan ini kan ini ya-nya bukan ya nisbah nih, tapi arabnya ini yang nisbah. Arabi dari kata Arab menjadi Arabi. Dua nabi yang berbangsa Arab, Arabi. Ya, udah gampang. Terus apa lagi? Nah, ini. Inna tawadu'a min at-ta'alimi al-islamiyyati. Ya. Inna tawadu'a, sesungguhnya tawadu itu sebagian dari ta'alim al-islamiyah, ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini Islamiyah ini dinisbatkan kepada ajarannya, Itu contohnya, kalau secara i'rab saya katakan tidak ada soal, nggak ada perubahan apapun, karena ya justru ya nisbah itu justru akan membuat isim itu menjadi munsharif semuanya. Coba sekarang kita ke contoh di sini. Ana Indonesiun, sudah. Salimun wa Aliyun Maliziyani. Dari Maliziyani. Dua orang Malaysia. Kanat Fatimatu Sulawisiyatan. Nah, ini jadi munsharif ya. Fatimah itu orang Sulawesi. Ana talibun Indonesi. Sudah. Fatimatu talibatun Sulawisiyah. Oh, sudah. Ini kanat ya. Apa? Muhammadun nabiyyun arabiyyun. Yang disebut ini Arabi, kata Arab. Kok ini bukan asli? Ini asli, ya dong. Kalau ini dibuang kan nggak ada artinya. Nabu apa nabu? Nggak ada artinya. Jadi nabi itu sama dengan kursi ya. Nabi, kursi, apalagi. Nah, sedangkan Arabi ini tambahan, inilah nisbah. Aslinya adalah Arab menjadi Arabi. Tulabul ma'hadi aksaruhum Jawiyun. Santri pondok aksaruhum, ya kebanyakan dari mereka adalah Jawiyun, orang-orang Jawa. Jawiyun. Inna talibatai al-jami'ati Turkiyatani. Sesungguhnya dua mahasiswi itu Turkiyatani, anak-anak Turki, Turkiyatan. Sadiqi Hasanun bahisun yabaniyun. Saudaraku Hasan bahisun yabani. Yaban? Jepang. Yabani. Bukan yabaniya. Yabani la tusyrik billah ya. Yabani kan itu Jepang. Al-munkarat minal qadaya ad-da'wiyah. Kemungkaran adalah sebagian dari qadaya dakwah. Ini dakwiyah ini menjadi taat lil qadaya. Wah, ini banyak nih contoh-contohnya. Kana talibatal jami'ati imra'ataini turkiyataini. Al-lughatul arabiyyatu, ini sekarang antum mengenal al-arabiyyatu, al-lughatul arabiyyatu. Nama al-lughatul arabiyyatu, lughatul Qur'anil Karimi wa lughatul alamil islamiyyi. Nanti pekan yang akan datang saya akan jelaskan lebih detail ya. Ini sekilas dulu aja. Fil kitab mi hadisin nabawiyyin
wa asyaratu ayatin qur'aniyatin. Ini nisbah, ini nisbah. Di dalam kitab ada mi'atu hadisin, ada 100 hadis nabawiyin, hadis Nabi, dan puluhan ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'an. Innal manhajad dirasiyya muhimmun lil ma'ahid al-islamiyyah. Sesungguhnya manhaj dirasiyah itu berarti kurikulum studi, kurikulum pelajaran. Muhimmun, urgen atau penting lil ma'ahid al-islamiyyah, bagi ma'had-ma'had Islam. Muhammadiyatun wa jami'atun nahdhiyyah. Kita memiliki kampus Universitas Muhammadiyah dan Universitas Nahdiyah. Nisbat kepada Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Dan begitu seterusnya. Sudah. Memang untuk nisbat ini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan lebih detail, tapi sekilas antum lihat ini dulu aja yang sudah saya jelaskan. Besok insya Allah kita akan melakukan penjelasan lebih detail kaitannya dengan i'rabnya, ya, dengan i'rab. Oke, tenun. Ya, ini PR ini belum bisa dikerjakan karena penjelasannya belum lengkap, ya. Yang PR ini aja, yang biasa. Jadi kalau ini misalnya ini sekelas ya, Fatimah Thalibatun Sulawesiyah. Sulawesiyah di sini yang robnya adalah naat dari Thalibah. Ya, naat. Ini hadisin nabawiyin, ini naat dari hadis. Ini lughatul al-arabiyyata naat di al-lughah. Ya. Ini naat dari lughah. Makanya mansub. Dulu, ini enggak usah. Oke, itu dulu. Minum. Saya hari ini lagi banyak motor ini mau ke Cilacap ini nanti ya di sini. Sejak kemarin kemana-mana semalam dari Magelang terus kemana lagi sampai malam itu capean. Ini pagi harus ke Cilacap sampai hari Senin. Nengok. Baik ya. Nggak ada pertanyaan? Sementara? Cukup Ustaz. Nanti kita tanya di WhatsApp channel Mas. Oke. Dikunyah-kunyah dulu, Ustaz. Dikunyah-kunyah dulu, Ustaz. Sebentar, Pak. Nanti videonya kita kunyah-kunyah dulu. Ya. Ya, semuanya berjuang lah ya. Saya juga berjuang menjelaskan ya. Semudah-mudahnya antum yang lebih berat ya perjuangannya karena harus menelaah sesuatu yang baru. Tapi percayalah bahwa ilmu yang sangat standar, yang semua kita pasti bisa. Cuman kadang-kadang membuat orang tidak bisa hanya karena malas. Pertama malas, yang kedua tidak ada yang menjelaskan. Wis malas, sing jelaskan ora enak sisan, sing kon jelaskan megah, angel kuwi, angel. Ya saya ora iso gitu kan. Saya mungkin yang agak mau bersusah payah menjelaskan kepada antum ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena antum juga semangat, kesulitan saya merumuskan, menulis, latihan, apa segala macam terbayar insya Allah. Ya. Karena antum juga semangat, ya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa ya mendapatkan ilmu ini dengan lancar, dengan baik. Sekali lagi ini ilmu Al-Quran ya, nanti dengan kita punya ilmu ini akan mempermudah kita memahami kita kepada bahasa Al-Quran, bahasa hadis,
yang itu akan membuat antum semakin percaya diri ketika harus menjelaskan kepada orang lain. Jalan kita masih jauh, jadi energinya tetap harus ditumbuhkan ya. Fi'il belum masuk, kita belum bahas fi'il madhi, fi'il mudhari, yang pusing itu juga ya. Kan dulu, ini nisbah ini sudah pelajaran terakhir. Nanti habis nisbah ini mungkin kita sedikit evaluasi, latihan-latihan, baru nanti masuk buku kedua, kita akan berkenalan dengan jumlah fi'liyah. Syukran. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Kalau Ustaz, atas materinya luar biasa. Baik, saya bingung. Saya bingung. Hari ini semakin banyak banget. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Hati-hati di jalan, Ustaz. Nanti recordnya bisa dilihat di mana ya? Oke, nanti Pak. Nanti tak komunikasikan ke Bu Fitri. Saya pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Oke. Syukron Tad. Fi anamillah, fi amanillah. Baik, Ifafilah. Jadi wajib mansilinya ada 6 totalnya. Halaman 67 sama kemudian bagi teman-teman yang kemarin sudah melaporkan wajib mansili tapi belum dikoreksi sama Ustadz, ya tadi Ustadz sudah mohon maaf ya, maksudnya karena memang kesibukannya yang luar biasa, agendanya padat sehingga tidak sempat untuk mengevaluasinya. Ya, yang kedua jangan mepet-mepet, kasihan Ustaz. Oke, Pak. Pak Iskandar.